senantiasa dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah. Majelis yang kita harapkan memang menjadi jalan takdir Allah untuk menambahkan kefakihan kita terhadap din kita yang mulia ini, terhadap agama Islam, dan mudah-mudahan ini menjadi jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian tauhid dan akhlak atau akidah akhlak yang berdasarkan dari kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Kemarin 2 minggu sebelumnya kalau tidak salah, Ustadz Azhar menyampaikan bab tentang sederhana dalam ibadah, ya. Betul ya? Halo? Ya. Tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh memaksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu kaum kecuali dengan kemampuannya sendiri. Yang dimaksud kemampuan itu adalah apa? Kemampuan ibadah kita masing-masing, kemampuan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjutan dari kajian yang 2 minggu yang lalu. Kalau minggu yang kemarin Ustadz Yahya tafsir Al-Quran, yang 2 minggu yang lalu tentang hadis Nabi juga. Melanjutkan itu Imam Nawawi melanjutkan dengan bab berikutnya. Setelah sederhana dalam ibadah belum cukup. Setelah kita melaksanakan ibadah secara tidak memaksakan diri, maka harus dilanjutkan dengan mengistiqomahkan atau melanggengkan amal ibadah tersebut. Bab ini dimulai dengan firman Allah di surah Al-Hadid, surat ke-57 ayat 16. Ayat ini bagi saya pribadi ayat idola salah satunya, ya. Karena menjadi pengingat, membuat kita merenung, seperti menegur secara halus Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Surah Al-Hadid ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Alam ya'ni lilladzina amanu, belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman, ya. Kemampuan mentafsir saya jauh di bawah Ustadz Ustadz Yahya. Tapi secara zauq setiap orang bisa merasa Al-Quran, ya. Termasuk pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal ini, ya. Belum datangkah waktunya bagi orang-orang beriman. Kalau bahasa kita itu ngenteni opo maneh wong beriman iku, begitu ya. Belum datang waktunya bagi orang-orang, belumkah datang waktunya bagi orang yang beriman. Kalau bahasa gampang kita ngenteni opo maneh sampean iku. Nah, di sini penekanannya orang-orang yang beriman. Kalau saya biasanya, mungkin sampean juga merasakan, suka-suka kadang kalau innalladzina kafaru, kalau pas baca itu, tutu aku iki maksudnya gitu ya. Ketika kita baca Quran, terus Quran itu menjelaskan innalladzina kafaru, innalladzina munafikin, orang-orang yang kafir, orang munafik. Kemudian ya Bani Israel, kemudian wa id akhadna mitsaqakum, kisahnya ketika Allah berbicara tentang orang kafir, orang munafik, Bani Israel, perasaan hati ketika baca itu, oh ini bukan untuk saya, begitu ya. Sebenarnya semua itu untuk saya, kata Ustadz Yahya kan seperti itu. Ya sebenarnya untuk kita, cuman perasaan itu tidak langsung jelek untuk saya, begitu. Nah kalau yang ini memang untuk orang beriman. Orang beriman itu siapa? Saya sama jenengan, belumkah datang waktunya untuk orang-orang beriman itu?
Ngenteni apa maneh orang-orang yang aku beriman itu, antakhsha'a qulubuhum, untuk khusyuk hatinya, lidzikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini menjelaskan bahwa kalau Allah menjelaskan orang beriman, kemudian Allah memberikan penekanan lagi kepada satu hal, berarti orang beriman itu ada yang tidak khusyuk, gitu ya. Ada orang yang beriman yang tidak khusyuk, sehingga Allah berikan pesan, belumkah datang waktunya ngenteni apa maneh orang beriman itu, kok gak serius-serius untuk khusyuk lidzikrillah, untuk mengingat Allah. Wa ma nazala bil haq, dan juga terhadap apa yang diturunkan kepadanya secara hak, secara benar. Ini perahunya ndak imbang ini Mas, di sana sekalian ya. Wa ma nazala bil haq, dan terhadap apa yang diturunkan secara hak kepadanya. Apa itu al-haq? Yaitu Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, sahabatku sekalian, mari kita merenungi ayat ini ya. Allah memberikan teguran, mengingatkan, nunggu apa lagi orang-orang beriman itu untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari, kita adalah orang yang disebut sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus kemudian kita bayangkan dengan kesibukan keseharian kita. Bekerja, ngurus anak, cari uang, target pekerjaan, kadang persaingan, kadang mata kita menatap orang yang di atas kita, kita ingin seperti mereka. Kadang mata kita menatap orang yang di bawah kita, kita kadang tergeser hati untuk meremehkan mereka, bersaing, tersinggung dan sebagainya. Kemudian kita dihadapkan dengan ayat ini. Sampai itu sibuk ngurus urusan dunia, sibuk dengan kehidupan sampean orang-orang yang mengaku beriman. Hei orang yang KTP-nya Islam, sampai itu sibuk dengan itu semua. Ngenteni apa maneh sampean untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk benar-benar memperhatikan wa ma nazala bil haq, memperhatikan apa yang diturunkan secara benar oleh Allah kepada hati kalian. Kemudian Allah memberikan metafora. Ya. Allah mengingatkan kita bahwa orang yang mengaku beriman saja tapi hatinya tidak khusyuk kepada Allah. Nah, sahabatku sekalian, sebelum saya menjelaskan ini, khusyuk. Khusyuk, kata khusyuk ini juga kita biasanya sering menghubungkan dengan sholat, ya. Itu di surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong, dan sesungguhnya itu berat kecuali adalah orang-orang yang khusyuk. Ya. Apa itu orang-orang yang khusyuk? Di ayat itu dilanjutkan, alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang yang zonnya, prasangkanya, tapi kalau zonnya orang mukmin itu tajam ya. Orang yang perasaannya itu selalu mulaku itu bahasa Arab tapi sama kayak bahasa Arab, bahasa Jawa, melaku, yang perasaannya selalu bergerak menuju Allah, kepada Tuhannya, wa annahum ilaihi raji'un, dan dia yakin betul bahwa dia akan kembali kepada Tuhannya. Nah, pengertian itu kita bawa dalam sholat kita. Kita bertakbir, kita mengikuti pengertian khusyuk yang Allah sampaikan di sini, yaitu orang yang kita yakin kita sedang, ini sholat saya ini sedang bergerak menuju Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat ini dijelaskan bahwa khusyuk itu bukan hanya di sholat saja. Ya, kita bawa pengertian tadi ke dalam kehidupan kita. Perasaan setiap saat kita berada dalam kondisi memastikan perjalanan kita ini sedang bergerak kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bergerak kepada zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ingat akhirat, ingat kematian, dan mentadaburi Al-Qur'an. Nah, Allah ingatkan, ngenteni apa maneh sampean niku, ya. Alam ya'ni lil ladzina amanu, belum datangkah waktunya? Kapan
Jadi kapan sampean itu pengen husuk? Saya sama sampean itu pengen husuk, bisa benar-benar duduk manis, merenung, nangis kepada Allah itu kapan? Kok sibuk terus? Ndak mari-mari begitu ya bahasanya ayat ini. Nah, kenapa bisa demikian? Kenapa? Apakah dampaknya kalau kita itu tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada menyediakan dalam waktu keseharian kita itu untuk khusyuk kepada Allah, mentadaburi Al-Qur'annya, maka Allah ingatkan dengan keras, "Wala yakunu kalladzina utul kitab." Sebelum sampean itu ada mirip kayak sampean ini, kayak saya sama sampean, mengaku kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Isa alaihi salam, menjadi hawariyin, menjadi penolongnya Isa, menjadi penolongnya Musa, yakin betul kepada mereka, yakin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihim amadan. Lalu berlalu pada mereka, Nabi Isa sudah meninggal, ulama-ulamanya sudah meninggal, ada yang bergeser niat dan sebagainya, umatnya juga mulai bergeser, kehidupan bertambah, fitnah semakin bertambah, berlalu waktu yang cukup lama bagi mereka, fatala alaihim amadu, ya, faqasat qulubuhum. Lalu kemudian karena fitnah-fitnah yang panjang itu, waktu yang cukup lama dia dihinggapi oleh fitnah-fitnah dunia itu, maka mengeraslah hati mereka. Sahabatku sekalian dirahmati Allah, sebelum kita, kata Allah Subhanahu wa taala, ada umat seperti kita. Mereka bukan umatnya Nabi Muhammad, mereka ahlul kitab, kaum Nasrani, kaum Yahudi, ya. Taat awalnya, tapi lama-kelamaan jebol juga bahasanya, ya. Lama-kelamaan kena nafsu, kena fitnah dunia, kena macam-macam, semuanya jebol juga, akhirnya kemudian faqasat qulubuhum, lalu hatinya menjadi mengeras. Ada sebelum kita. Nah, maka Allah ingatkan, jangan seperti mereka, ya. Ngenteni apa maneh? Ndak, kalau manusia, engkau, saya sama jenengan yang mengaku beriman ini, nunggu apa lagi untuk duduk khusyuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, mengingat akhirat, mentadaburi Al-Quran? Nunggu apa lagi? Hanya ngandalkan keimanan kita, hanya ngandalkan kita mengaku Islam saja, hanya ngandalkan sholat kita yang 5 waktu yang bergabung, yang bercampur dengan aktivitas duniawi kita itu. Nunggu apa lagi? Apa kamu tidak takut ada umat sebelum kamu yang mirip dengan kamu, sebelumnya beriman, tapi berlalu waktu yang amat panjang, usianya membuat dia hidup lama, ya, bertambah lama, fitnah berdatangan setiap hari, pagi, siang datang kepada dia. Dia mungkin awalnya nahan, sanggup, ya, kemudian ada amal khusyuk yang dia tinggalkan, amal wirid yang dia tinggalkan, amal zikir yang dia tinggalkan, ada amal istiqomah yang dia mulai tinggalkan dengan alasan sibuk, dengan alasan yang lain, kemudian summa qasat qulubuhum, lalu hatinya menjadi mengeras. Kalau hati sudah mengeras seperti apa? Ibnu Qayyim menceritakan, kalau hati yang sudah mengeras itu, hati sudah tidak bisa nerima, tidak bisa mengikuti perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Diomongi, diiming-imingi surga, ndak ngefek. Ditakut-takuti neraka, ndak ngefek, ya, seperti batu. Nah, sahabatku sekalian dirahmati Allah, Imam Nawawi mengantarkan dengan ayat ini, ya. Poinnya adalah di antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, ya. Nunggu apa lagi? Jangan nunda-nunda melakukan amal-amal yang sudah biasa kita lakukan dengan alasan apapun, dengan alasan sibuk. Nanti kita seperti orang-orang ahlu kitab yang hatinya kemudian mengeras. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, sebelum saya melompat ke surah yang lain, seperti saya bilang tadi, ayat ini ayat idola bagi saya, untuk mengingatkan saya pribadi dan jenengan semua, ya. Kadang kita ini nafsu itu sangat gampang, halus sekali, ya, menggiring kita, memberikan logika kepada saya sama sampean tentang bahwa yes, tidak apa-apa, hari ini saja ninggalkan amal istiqomah yang saya lakukan ini. Nafsu setan itu sangat gampang. Contoh, ya, yang biasa habis subuh zikir misalkan.
Nanti nafsu akan berbicara. Kalau sampean pulang kerja sampai tadi malam tidur sampai jam 11, maka nafsu akan mengajak bernegosiasi. Tidak apa-apalah, hari ini saja, tidak usah wiritan dulu, ya. Besok kan masih ada. Oke, tidak masalah. Itu amaliyah sunnah. Khusyuk pagi kita hilang, ya. Nanti mungkin ada amalan lain, tidak apa-apalah, tidak sholat duha dulu. Ya, ini sibuk, ada pekerjaan akhir bulan, jarang-jarang kok. Biasanya bisa kok, ini karena hanya momentum saja. Itu nafsu yang berbicara, ya. Nafsu yang berbicara. Apakah kita harus melawan? Tidak, hanya kita harus awas, ya. Kalau memang benar-benar kita harus meninggalkan amaliyah sunnah, tidak apa-apa. Saya tidak mengatakan harus ngotot dengan amaliyah sunnah kita. Cuman kita harus punya kecurigaan, ya. Punya kecurigaan. Seorang ulama berkata, ya, dalam kitab hikam itu, bahwa selalu berilah kecurigaan kepada hawa nafsumu, meskipun hawa nafsumu itu mengajak kepada kebaikan, ya. Saking berhati-hatinya kepada hawa nafsu ini, hilang momen khusyuk pagi kita, duha kita. Nurul Hayat juga begitu, ya. Tidak apa-apalah, ya. Sholatnya ditunda dulu. Ini kan rapat penting. Ini kan kegiatan penting, harus diselenggarakan. Nah, sahabatku sekalian, yang dimaksud khusyuk ini beda dengan amaliyah dakwah, ya. Saya ingin sampaikan. Yang dimaksud khusyuk ini kalau disyarah Ustadz Rajib, beliau yang mensyarah ini, Dr. Mustafa Dib Al-Bugho, menyampaikan yang dimaksud khusyuk itu adalah posisi di mana batin aktif tapi lahir pasif, ya. Jadi memang ini adalah satu momen khusus, satu amaliyah khusus pembinaan kulub ini, pembinaan hati memang. Tidak bisa dibereskan dengan sampean berceramah dengan saya ini bukan waktu khusyuk ini, ya. Mungkin sampean yang dengarkan saya dalam kondisi khusyuk. Kegiatan abang beca, dakwah, meriah dan sebagainya itu belum masuk khusyuk di sini. Kalau menghitung pengertian di sini adalah khusyuk adalah di mana batin kita aktif, lahir kita diam. Ya. Kapan itu? Ya, kita duduk, tafakur, berzikir, wirid kalau bahasa kita seharian. Salat seperti itu. Harus ada momen-momen seperti itu. Baiklah kita katakan bahwa bekerja kita ini adalah ibadah. Menafkahi anak istri ini adalah ibadah, ya. Ngolek donatur itu ibadah. Akuntansi di Nurul Hayat itu ibadah, ya. Kemudian administrasi ibadah, FO ibadah, berdakwah kepada anak-anak yatim ibadah. Boleh kita katakan seperti itu. Tapi kalau kita tidak punya momen khusyuk, momen kita berdiam yang aktif juru hati kita dalam jatuh dalam tenggelam dalam tafakur, tenggelam dalam zikir, jebol nanti itu, ya. Kenapa saya berani ngomong gini? Pengalaman, ya. Wah, dulu Masya Allah, ya. Saya biasa cerita di teman-teman yang biasa majelis dengan saya itu. Fokus berdakwah ke orang, fokus kesibukan, kegiatan, program, menafkahi keluarga, bekerja yang halal dan sebagainya. Tidak punya momen khusus untuk berdiam diri, duduk meneng, gak lapo-lapo, wiritan tok, berzikir, mentadabbur Al-Quran. Jebol kita. Jebol keikhlasan kita, kecampur niat kita, ya. Nafsu-nafsu yang halus itu masuk ke dalam hati kita. Nanti seperti apa? Seperti rahib-rahibnya Yahudi itu, ya. Rahib-rahibnya Yahudi itu mulai bergeser. Mereka berdakwah, punya dalil, punya, karena mereka dekat dengan Nabi Musa, tahu betul dengan Nabi Musa. Tapi setelah itu dalil mereka itu yang mereka gunakan adalah untuk apa? Untuk kepentingan hawa nafsu mereka, ya. Mohon maaf, ya. Dalil membolehkan hukum ini di Al-Quran itu, hukum apa saja kalau mau mencari kemudahannya gampang, ya. Gampang sekali. Rokok kenapa ada banyak hukum? Ada yang bilang haram, ada yang bilang halal, ada yang bilang apa? Ada yang bilang makruh, ada yang bilang malah sunnah, ya. Kenapa sunnah? Karena kalau ndak ngerokok gak isok mulang ngaji katanya, ngantuk gitu, ya. Ya, masing-masing dalilnya ada.
tapi masuk kepada kedalaman hati, tafakur, ya. Di saat itulah kita kemudian mulai mensucikan hati kita. Nah, sahabat sekalian dirahmati Allah, ayat ini dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam bab mengistiqomahkan ibadah amaliyah itu supaya untuk mengingatkan kita semua, ya, godaan syahwat dunia di luar sana itu berat, ya. Kalau tidak ditolong oleh Allah, tidak bisa kita. Coba diangan-angan sehari ini saja, ya. Kalau Allah memerintahkan kita khusyuk, bukan hanya dalam sholat, tapi dalam aktivitas kita, ya. Seberapa kita khusyuk mengingat Allah dalam aktivitas keseharian kita? Kita bangun sholat subuh, anggaplah khusyuk. Habis subuh kita bisa zikir, anggaplah khusyuk. Oke, masih tenang ini kondisi, belum ada godaan-godaan ini. Yang ke masjid, di masjid tambah khusyuk. Masuk ke rumah, ya, ketemu sama istri bukan pengganggu, ya. Salah satu percandaan yang disukai oleh Rasulullah, semua percandaan itu batil kata Rasul, kecuali bercanda dengan istrinya, ya. Jadi ndak melalaikan itu, ya. Sampai jewer pipinya, sampai jewer kupingnya misalkan, itu tidak batil, ya. Lolos. Ya, barulah kemudian kita ambil remote control, ya. Mau lihat berita ini ceritanya, jebret, lihat berita TV One pagi. Habis itu mari kita ikuti pesan-pesan berikut ini, jebret. Ini mulai nih, ya. Ternyata yang muncul iklan pertama kali di pagi hari adalah iklan Rexona Roll On misalkan. Dan Anda para laki-laki melihat itu, mulailah antakhsha'a qulubuhumnya mulai hilang, ya, khusyuknya mulai hilang itu. Ada yang lolos, ada yang ini tadi yang tidak lolos pagi hari, ya. Ada yang pagi tidak sempat berperiat jalan, sepeda motoran ke kantor, zikirnya jalan, wiridnya jalan, la ilaha illallah, hasbunallah ni'mal wakil, jalan. Masuk kantor ke pekerjaan, jalan, baca doa sebelum bekerja. Nanti mulai datang lagi yang halus-halus ini, serangan ini. Saya ingin menggambarkan betapa serangan itu dari mana-mana buat saya sama sampean, ya. Maka Allah mengingatkan, kalau tidak khusyuk hati ini kepada Allah, tidak gantung kepada Allah, tidak punya momen khusus, ya, nata hati, waktu khusus untuk nata hati, jebol hati kita ini. Nanti sama kayak ahlul kitab itu, gitu dalam ayat ini, ya. Bertemu dengan teman, makan siang, ya, makan siang, bercanda, guyonan, teman nyeletuk membicarakan satu aib temannya, ya. Ada yang nyauti, kita masih diam waktu itu, kita tidak tahan hati untuk juga nyauti, terjunlah kita dalam gibah bersama-sama dalam kelompok itu. Makan berlebihan juga, nambah-nambah, bismillahnya hilang, alhamdulillahnya hilang, seret habis. Antakhsha'a qulubuhum faqasat qulubuhum, lalu mengeraslah hatinya. Kenapa? Tanda-tanda kata Ibnu Qayyim mengerasnya hati itu ada 5, sahabatku sekalian. Dan itu saya banget dan kita banget ini, ya. Ini pertama, hati itu akan mengeras, ya. Tanda-tanda hati mengeras itu sudah tidak mendengar hidayah, ya. Dibacakan Al-Quran tidak ngefek, ya. Diingatkan surga tidak tertarik, diingatkan neraka tidak takut, ya. Bahkan justru kalau yang hatinya keras itu adalah golongan ulama, golongan yang tahu dalil, malah dalil itu bisa dipakai untuk kemaksiatan dia, untuk kemungkarannya dia, ya. Nauzubillahi min dzalik, ya. Nah, ada 5 kata Ibnu Qayyim penyebab hati ini mengeras, hati di mana hidayah sulit masuk, ya. Pertama adalah, yang paling utama adalah suka bermaksiat, ya. Rasul pernah bersabda, setiap maksiat itu memberikan noktah hitam ke dalam hati, ya. Satu maksiat noktah hitam, orang yang bertobat dihapus, lupa bertobat, noktah hitam itu semakin menggelapkan hati ini sampai hati ini menghitam gelap, kemudian cahaya tidak masuk ke dalam hatinya. Ahlul maksiat. Makanya sahabatku sekalian yang dirahmati Allah,
yang paling kita takuti dari kita bermaksiat kepada Allah dan lupa bertaubat adalah gelapnya hati. Bukan hanya takut maksiat, takut neraka, ya. Kalau takut neraka itu sampean masih bisa melogika. Ya, besok kan masih bisa taubat. Begitu ya. Kan saya belum mati, ya. Ini kan bisa diganti dengan amal yang lain. Begitu kalau takut neraka, karena siksanya nanti ada di akhirat. Tapi yang harus ditakuti adalah gelapnya hati ini. Sehingga maksiat itu justru membuat kita susah untuk bertaubat. Itu yang kita takuti. Coba dibayangkan, kita berbuat maksiat, kemudian maksiat itu membuat kita susah bertaubat. Terus karena susah bertaubat, maka kita bermaksiat lagi. Karena kita semakin susah bertaubat, bermaksiat lagi terus. Itu yang paling kita takuti, ya. Maksiat. Yang kedua lebih halus lagi. Yang membuat hati mengeras itu adalah, ini karena kebanyakan semua ini. Ini yang halal semua tapi kebanyakan. Yang kedua adalah banyak tidur. Orang yang terlalu banyak tidur berarti banyak lupa kepada Allah. Banyak lupa kepada Allah mengeraskan hati. Tidur efektif berapa jam? 8 jam katanya. Mau apa hidup tidur selama 8 jam itu, ya? Berarti kita hanya mengambil 2/3 dari hidup kita, ya. 8 jam buat tidur, ya. Lupa, pasti kalau tidur itu lupa kepada Allah, ya. Ada orang tidur ingat kepada Allah? Tidak ada. Ya, 5 jam, 6 jam lah, ya. Adab seorang mukmin itu kalau tidur, kebalik kita hari ini, ya. Adab orang mukmin itu habis isya langsung tidur. Tidur lebih awal, bangun lebih awal, itu orang mukmin. Kita tidur paling akhir, bangun paling akhir juga. Sama 5 jam sama, hasilnya sama 4 jam ini, ya. Anggap sama-sama 5 jam. Tapi hasilnya beda, sahabatku sekalian. Ba'da isya itu apa yang mau kita kerjakan, ya? Kalau kita tidak ada aktivitas yang syar'i, habis dengan nonton TV dan sebagainya sampai jam 11 malam, mau apa kita? Padahal nanti kita baca hadis ini bahwa Rasulullah SAW memerintahkan, menggambarkan bagaimana malam itu adalah aktivitas kita benar untuk Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kalau tidak ada aktivitas syar'i sampai ngurusi suami, ngurusi istri, ngurusi pekerjaan, harusnya itu kalau habis isya itu wirid, zikir sampai tidur, ya. Kecuali ada hal-hal yang menghalangi kita melakukan itu. Kenapa? Pagi kita sudah habis dengan pekerjaan kita. Sampai hari ini saya belajar untuk bekerja sambil wirid itu susah sekali, ya. Sampai bisa akuntansi, input la ilaha illallah, la ilaha illallah, jarang, sulit kan, ya. Main futsal sambil wiritan kan sulit, ya. Kita habis itu seharian, hak kita sudah kita ambil. Masak malam hak Allah juga kita ambil dengan memenuhi kebutuhan kita sendiri. Ya, banyak tidur. Rasulullah tidur awal, habis isya kalau tidak ada kerjaan tidur. Nanti malam jam 2 malam bangun, jam 3 malam bangun. Insya Allah lebih seger, ya. Ini pengalaman pribadi. Dulu saya tidur jam 11, ya. Kemudian bangun hanya untuk subuhan saja. Sama, jamnya sama, tidak ada yang berubah. Saya kemudian bergeser. Sama, jamnya tidak ada yang berubah, tapi tingkat kesegaran, kenikmatan pagi hari, kesegaran itu beda. Ya memang jelas beda, ya. Sahabatku sekalian, ya, kalau tidak ada apa-apa tidur. Lupa kan sudah kadung beli TV, mubazir tidak ditonton. Ya kalau mubazir lama-lama tidak ditonton, jual saja, ada barbeku Mas Bayu, ya. Ini sharing teman-teman sekalian, ya. Saya sejak bulan Ramadan kemarin, rumah saya tidak ada TV-nya, ya. Ternyata indah juga hidup tanpa TV itu. Ya, Pak, tapi sampean kelihatan lebih kurus, Pak. Bukan karena TV ini, ya. Dari dulu sebelum nonton TV ya kurus juga, ya. Apa sih? Tapi kan TV bermanfaat, Pak. Ya enggak apa-apalah, ya. Saya enggak mengatakan nyuruh Anda jual TV, enggak. Cuman
Ya kalau masih bertahan dengan TV itu cobalah yang bijaksana ya, jangan sampai kita diatur oleh TV. Kita yang ngatur TV ya. Ukurannya diatur oleh TV apa? Ada kewajiban-kewajiban yang sampean harusnya sampean lakukan, kemudian sampean terbengkalai gara-gara nonton TV. Nyetrika baju ndak disetrika baju, ya ngepel rumah ndak dipel ya. Bantu istri ndak dilakukan ya, nyuci baju ndak, itu berarti sampean sudah diatur oleh TV. Ya. Teman-temanku sekalian. Yang kedua tadi apa? Banyak tidur. Yang ketiga apa? Temannya banyak tidur, banyak makan. Ya. Ini hubungan ini, saling berhubungan ini, simbiosis mutualisme. Ya. Yang banyak makan pasti banyak tidur. Kalau ukuran Rasulullah kan cukup menegakkan punggung. Kalau tidak sanggup cukup menegakkan punggung, maka sepertiga. Ya, sepertiganya adalah minuman, sepertiganya adalah untuk bernafas. Latihan, ya. Ibu-ibu yang sedang diet, digeser niatnya tetap diet, niatnya untuk mengikuti sunnah Rasul, tidak mau banyak makan. Karena kata Rasulullah SAW, ya, pintu masuk setan itu adalah darah. Maka dengan berpuasa, dengan lapar, kamu sama dengan menyempitkan aliran darah itu. Nah, kalau banyak makan berarti aliran darahnya lebar. Ya kayak keran dibuka semua, seret gitu. Itu sama seperti itu, setan masuk, crot, masuk dalam kita seperti itu ya. Gambarannya seperti itu. Sampai apa ya? Gelegean, sampai nggak bisa bangun ya. Itu Masya Allah ya. Dosa sudah itu, banyak makan. Nah, tapi jangan nuduh-nuduh orang, sahabatku sekalian. Itu juga nanti penyakit hati buat kita. Itu temanku kayaknya kena penyakit hati soalnya banyak makan. Ya enggak, kapasitas berbeda-beda soalnya. Ini bukan untuk orang lain ya. Kapasitas berbeda-beda ya. Kalau teman Anda makan 2 piring, maka jangan sekali-kali Anda curiga menuduh bahwa dia telah terbujuk rayuan hawa nafsu. Enggak ya. Ya mungkin kapasitas dia segitu ya. Kita bisa ngukur. Banyak makan. Yang ketiga, kalau banyak makan pasti efeknya, ini sebenarnya nomor 2 ya, banyak makan. Banyak makan temannya banyak tidur. Setelah banyak makan juga nanti dampaknya banyak ngomong. Ya. Banyak ngomong. Coba di bulan Ramadan itu. Coba sepi ya. Senyap. Tidak ada orang ngomong, ya ngomong seperlunya saja ya. Coba habis Ramadan itu. Coba pas halal bihalal, di mana jajan banyak, itu ngomongnya banyak juga ya. Itu ya, banyak ngomong. Masya Allah. Imam Ghazali memberikan bab khusus di Ihya Ulumuddin itu bab tentang bahaya lisan. Nah, nanti Ustadz Soleh, saya tidak menjelaskan banyak karena Ustadz Soleh Dirham di dalam Tazkiyatun Nafs pasti membahas tentang penyebab kerasnya hati ini ya. Ibu insya Allah Selasa besok ya, Selasa besok Tazkiyatun Nafs, nanti beliau lebih ahli pakar membahas tentang penyakit-penyakit hati atau yang menyebabkan kerasnya hati. Saya hanya mengisi gambaran, banyak bicara. Teman-teman sekalian, Masya Allah, coba pintu-pintu kita bermaksiat dengan mulut itu banyak ya. Dari mulut itu mungkin kita lolos gibah, lolos ngerasani orang, tapi tidak lolos sombong ya. Alhamdulillah. Loh Mas, tadi sampean ya, gimana amaliyah sholat sunnahnya jalan enggak? Ini kan sebenarnya orang yang ngomong ini, kalau dia enggak ngomong seperti itu, dia harusnya selamat ya. Tapi karena ngomong, dia terancam tidak selamat. Awalnya ngomong biasa, sampean sholat sunnahnya jalan enggak Mbak? Yang diajak ngomong, alhamdulillah jalan. Nah, dia mulai masuk ke ruang membahayakan diri. Maka dia kemudian akan komentar, sholat sunnah apa saja sampean Mbak? Ya, saya sholat duha, saya tahajud belum. Maka dia terpancing mulai seret. Kalau saya sih alhamdulillah sholat tahajud saya jalan. Pakai alhamdulillah, tapi mulai ada perasaan bangga di hati. Dimulai dari mana? Tidak kuat nahan ngomongan untuk bertanya, sampean sholat sunnah apa saja? Tadi itu ya. Oke. Contoh lain lagi,
Sekarang apa namanya? Ini mau pilpres, banyak baliho-baliho. Ini mulai dari situ, masih pengantar awal masih. Iya, itu apa? Itu orang-orang yang narsis-narsis semua. Mulailah kita bergeser menjelekkan orang, ya. Terus yang satu jawab lagi, iya, kayak tadi malam itu siapa? Menyebut satu tokoh politik, kita buka aibnya, yang inilah yang ini, terus ke bawah, ya. Dimulai dari mana? Karena ngomong itu sulit. Termasuk saya masih belajar, ya. Kalau saya ngomong begini ini juga teruji ini, ya. Kelembutannya adalah nanti hawa nafsu ngomong ke saya, bagus Heri, kamu bisa menjelaskan seperti itu, orang-orang melihat kamu itu sudah melakukan itu. Begitu hati ini. Bahayanya lisan itu, nafsu itu lembutnya seperti itu, teman-teman sekalian, ya. Bisa dirasakan? Halo, bisa dirasakan? Bisa, ya. Alhamdulillah, ya. Kalau tidak bisa dirasakan, khawatir masuk ke faqasat qulubuhum ini, ya. Keras hati kita. Nah, banyak bicara. Yang terakhir banyak melihat. Banyak melihat, ya. Tidak ada kerjaan, ke pasar, ke mall, lihat apa. Banyak melihat begitu juga mengeraskan hati. Bukan hanya untuk laki-laki ini, untuk ibu-ibu juga, ya. Online, dibuka busana muslim online misalnya. Ya tidak apa-apa, tapi jangan sering-sering, nanti mengeraskan hati, ya. Ke pasar, lihat barang-barang, nah itu mengeraskan hati. Baik, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, maka tidak salah kalau Allah mengingatkan kita. Terus ngenteni apa maneh orang-orang yang mengaku beriman itu untuk khusyuk, duduk, mikir, benar-benar tafakur, iling sama kepada Gusti Allah, ingat dosa, ingat aib diri, nunggu apa lagi? Apa mereka tidak takut seperti orang-orang yang juga sebelumnya beriman, tapi karena berlalu waktu yang amat panjang, kemudian faqasat qulubuhum. Memanai ayat ini sahabatku sekalian, hampir-hampir ada seorang yang mungkin karena takut betul kepada Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir dalam doanya itu begini, ya Allah, kalau ya Allah, usia saja saya ke depan ini saya tidak sanggup menghadapi fitnah ya Allah, maka matikan saja saya dalam keadaan beribadah dan taat kepadamu ya Allah. Minta dimatikan. Saking takutnya berlalu waktu yang sangat panjang, habis itu kemudian tidak sanggup menghadapi serangan fitnah dari mana-mana itu. Nah, doa minta mati seperti ini boleh, ya. Minta, ya Allah, kalau menurut Engkau itu adalah lebih baik Engkau cabut nyawaku dalam keadaan iman, taat kepadamu hari ini, saat ini, ketika saya sepertiga malam ini sanggup bertaubat kepadamu ya Allah. Kemudian Engkau tak panjangkan umurku ya Allah karena fitnah di hadapanku yang aku tidak sanggup menjalankannya. Ambil saja nyawaku, boleh. Yang tidak boleh itu ya begini, ya Allah, matikan saja saya ya Allah, musibah besar yang Engkau uji seperti ini tidak sanggup saya Allah di musibah kayak begini.